Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mas Lia dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 6 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD dengan tema kurikulum tingkat satuan PAUD atau KTSP dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irma Yuliantina MPD. Pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari, serta program yang akan dilakukan oleh satuan PAUD itu sendiri. Bagaimana cara mengembangkan KTSP? Pengembangan KTSP mengacu pada isi dan standar kompetensi lulusan atau SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh Badan Standar Pendidikan atau BSNP serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan berpedoman pada standar isi dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pengembangan KTSP? Dalam melakukan pengembangan KTSP, satuan PAUD harus memperhatikan yang pertama adalah keragaman geografis, yang kedua keragaman potensi sumber daya, yang ketiga ketersediaan sarana dan prasarana yang berbeda antar satuan pendidikan, yang keempat keragaman latar dan kondisi sosial budaya, yang kelima karakteristik lembaga, misalnya lingkungan, sosial, peserta didik, visi, misi, keagamaan, dan inklusif. Mengembangkan muatan materi pembelajaran. Muatan pembelajaran PAUD umumnya dirumuskan dalam dokumen 1, yaitu pemetaan materi pembelajaran berdasarkan program dan kompetensi dasar. Muatan pembelajaran PAUD adalah dasar acuan yang digunakan untuk menyusun rencana pembelajaran anak usia dini yang terdiri dari yang pertama adalah program semester atau biasa kita sebut dengan prosen, rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM, rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Muatan pembelajaran yang ditetapkan oleh satuan PAUD untuk dijadikan kegiatan perlu memperhatikan tahapan perkembangan dan kebutuhan anak. Karena seperti yang kita sudah ketahui bahwa setiap anak itu berbeda-beda baik karakteristiknya maupun kemampuan dan kebutuhan anak. Yang kedua, kompetensi dasar yang ingin dicapai. Satuan PAUD harus terlebih dahulu menetapkan kompetensi dasar yang ingin dicapainya. Yang ketiga adalah visi, misi, dan tujuan lembaga. Satuan PAUD harus menentukan visi dan misinya. Kenapa didirikannya lembaga? Karena dengan visi dan misi ini akan menentukan keberhasilan suatu lembaga. Visi dan misi biasanya antar
antar satuan PAUD itu berbeda-beda. Selanjutnya adalah kearifan lokal. Biasanya menyesuaikan dengan budaya setempat didirikannya PAUD tersebut. Selanjutnya keunggulan lembaga. Keunggulan lembaga biasanya setiap lembaga biasanya mempunyai kelebihan masing-masing. Selanjutnya menentukan model pembelajaran. Adapun komponen pembelajaran meliputi yang pertama adalah konsep, tujuan pembelajaran, materi atau tema, langkah-langkah atau prosedur, metode, alat atau sumber belajar, dan teknik evaluasi. Model-model pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di pendidikan anak usia dini. Di antaranya model pembelajaran klasikal, model pembelajaran kelompok atau cooperative learning, model pembelajaran area, model pembelajaran berdasarkan sudut-sudut kegiatan, model pembelajaran BCCT atau Beyond Center and Circle Time, dan masih banyak lagi yang lainnya. Proses pembelajaran akan berlangsung lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan jika guru dan siswa saling bekerja sama untuk kualitas pembelajaran yang dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Demikian presentasi saya, semoga menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.